Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan baik, sehat, dan bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik. Kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang, sekolah tercinta dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester genap SMP Plus Darussalam Lawang. Masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan hasil yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malik
malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Kita masuk pada bab ke-9 yang akan membahas menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Kompetensi dasar yang harus adik-adik capai pada pembelajaran bab 9 ini 1.1 yakni menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2.2 menghargai perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat. 3.2 memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. 4.2.1 yakni membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah kompetensi dasar yang harus adik-adik capai pada pembelajaran bab 9 ini. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, tujuan yang pertama yakni membaca dan menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Tujuan yang kedua, menerapkan hukum tanda wakaf Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Ketiga, mengartikan secara mufradat dan keseluruhan Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Keempat, menjelaskan kandungan isi Quran Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dengan benar. Dan tujuan yang kelima, yakni membiasakan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa. Keragaman ini yang membuat Indonesia kaya akan budaya, kaya akan kesenian, kaya akan adat istiadat karena setiap daerah dan wilayah memiliki ciri khas masing-masing. Coba cermati sebuah bangunan kokoh. Bangunan yang kokoh itu tersusun dan terbuat dari berbagai unsur yang berbeda. Ada batu, pasir, semen, besi, batu bata, genteng, cat, dan sebagainya. Coba bayangkan jika bangunan itu dibangun hanya dari unsur batu saja. Bagaimana juga jika dibangun hanya dengan semen saja? Apa juga jadinya jika itu dibangun hanya terdiri dari pasir saja? Tentu bangunan itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan kehidupan ini. Seandainya kehidupan ini terdiri dari orang-orang yang sama, dengan ide-ide yang sama, serta pendapat yang sama pula, tentu hidup akan menjadi monoton dan membosankan. Untuk itulah Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk fisik dan karakter yang berbeda-beda. Alhamdulillah di Indonesia memiliki sebanyak suku, bangsa, bahasa, dan ciri khas daerah masing-masing. Wahai anak-anak yang mencintai kedamaian dan keharmonisan, di antara kalian pasti juga ada yang berbeda pendapat. Mungkin juga kalian berasal dari suku yang berbeda dan lain-lain. Namun demikian, berbagai perbedaan tersebut tidak boleh kalian jadikan sebagai alasan untuk bertikai
Lihatlah kerusuhan antar suku di Ambon, pertikaian antar agama di Poso, Sulawesi Tengah, perkelahian antar penggemar sepak bola, dan lain-lain. Pertikaian, kerusuhan, dan perkelahian tersebut terjadi karena tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan orang lain. Padahal akar masalah yang menjadi sumber perkelahian tersebut hanyalah sesuatu yang sangat sepele. Namun, karena tidak adanya toleransi dan menghargai perbedaan, perkara yang sepele tersebut dibesar-besarkan hingga menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Jika sudah demikian, setanlah yang sangat bahagia. Setan akan menghasut kita agar terus bertikai. Akibatnya, persatuan kita lelah, lama-kelamaan akan tergerogoti oleh berbagai pertikaian tersebut. Dan pada akhirnya nanti ummah yang akan hancur. Mari membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. 2. Yakni memahami tajwid dengan tanda waqaf. Menurut bahasa, waqaf artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Waqaf lazim. Waqaf lazim artinya harus berhenti ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian menemukan waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil napas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Waqaf lazim ini disebut juga dengan waqaf tam atau sempurna. Tanda waqafnya adalah huruf mim. Perhatikan contoh-contoh potongan ayat berikut yang di dalamnya terdapat waqaf lazim. Ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawat. Bila kalian menemukan tanda waqaf lazim semacam ini, maka bacaan harus dihentikan sejenak untuk mengambil nafas, baru kemudian dilanjutkan lagi. Yang B, yakni waqaf jaiz. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda waqaf jaiz, maka kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Namun, ada yang diutamakan berhenti dan adalah yang lebih diutamakan untuk terus. Oleh karena itu, waqaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni jaiz kafi. Ketika membaca Al-Quran menemukan waqaf jaiz kafi, maka ia boleh waqaf dan boleh wasol atau diteruskan. Namun lebih diutamakan untuk waqaf atau berhenti. Tanda waqafnya bertuliskan qala. Contohnya, qul atu'allimunallaha bidinikum. Yang kedua, yakni jaiz tasawi. Ketika membaca Al-Quran menemukan waqaf atau jaiz tasawi, maka boleh waqaf berhenti maupun wasol diteruskan. Keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Tanda waqafnya adalah huruf jim. Contohnya, qul latamunu alayya islamakum. Yang ketiga, yakni jaiz hasan. Ketika membaca Al-Quran menemukan waqaf jaiz hasan, maka ia boleh membaca waqaf berhenti maupun wasol diteruskan, tetapi membaca wasol lebih utama. Tanda waqafnya adalah sholat. Contoh, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Yakni waqaf muraqabah atau
mu'anaqah. Apabila membaca Al-Quran menemukan tanda wakof muraqabah atau mu'anaqah, maka membaca itu harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Tanda wakofnya adalah titik 3 yang terletak pada 2 tempat. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. D yakni wakof mamnu. Wakof mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakof ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Tanda wakofnya adalah lam alif. Contoh, qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Yakni saktah. Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakof saktah, maka ia harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Tanda wakofnya adalah sin atau tulisan saktah. Contohnya, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mari belajar mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah tadi kita belajar membaca sesuai tajwidnya, maka mari kali ini mengartikannya. Arti perkata atau mufradat, ya ayyuha, wahai an-nasu, sesungguhnya inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu min dzakari, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha pengetahui, khabirun, maha teliti. Dan terjemah keseluruhan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. 4. Yakni makna isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Setelah membaca penjelasan ini, apakah kalian siap untuk menjadi orang yang penuh dengan toleransi dan mau menghargai perbedaan? Untuk menjadi hamba Allah yang seperti itu tidaklah sulit.
hanya perlu berlatih. Latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkungan sekitar, misalnya dalam keluarga mau menghargai kesukaan anggota keluarga lain. Dan di sekolah seperti mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Hal-hal seperti ini mungkin bagi kalian terlihat sepele. Akan tetapi, apabila kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan lebih mudah untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika diri kita sudah terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, maka kehidupan akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Sampai sini materi kita hari ini, selanjutnya yakni panduan tugas. Tugasnya yakni kerjakan modul PAI halaman 101 sampai 103, selanjutnya difoto. Kedua, baca dan hafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya, kemudian rekam video. Setelah dikerjakan, kemudian kirim foto serta video tersebut ke WA 085 855 964 728. Jangan bosan-bosan untuk mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, karena masa kalian tinggal sebentar lagi. Jika kalian bermalas-malas, maka kalian akan tertinggal. Sekian pembelajaran kita pagi ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk diri kita maupun lingkungan sekitar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran pagi ini, kurang lebihnya Bu Sum sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.